Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Marwan Bakari Sulaiman, STMM, salah satu dosen pada program studi arsitektur Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengadaan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD, UKT, PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah termasuk mata kuliah yang pada program studi arsitektur, yaitu Manajemen dan Tata Laksana Proyek. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS termasuk materi, dan 1 SKS yaitu problem solving berdasarkan case study yang diambil pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini juga disampaikan dengan metode Delivered Interest Assessment dengan proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara offline maupun online. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah Manajemen dan Tata Laksana Proyek ini berisi gambaran tentang proyek, prinsip dasar manajemen dan tata laksana proyek, organisasi proyek, tim peserta proyek konstruksi, studi kelayakan proyek, dan dokumen proyek, serta proses pelelangan, juga tentang kontrak suatu proyek konstruksi. Dalam mata kuliah ini juga, mahasiswa memahami pengertian dan struktur perkembangan proyek, serta prinsip dasar jenis-jenis kontrak, juga tender proyek. Materi yang dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memiliki pengetahuan tentang manajemen proyek dan terlibatnya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan melakukan sistem administrasi proyek pada tahapan maupun pengadaan tender proyek. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan koordinasi dan organisasi di dalam dan di luar proyek untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek. Yang keempat, mahasiswa mampu mengorganisasikan pekerjaan dan menempatkan staf yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka pengadaan proyek yang efektif dan efisien. Sedangkan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun strategi untuk meningkatkan keberhasilan suatu proyek. Adapun dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tak hanya memperhatikan teori yang ada, akan tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan saat ini. Adapun yang menjadi pembahasan akan terdiri dari yang pertama, prinsip dasar, konsep dan pemikiran manajemen pelaksanaan proyek. Yang kedua, organisasi dan tim proyek menurut organ manajemen pelaksanaan proyek. Dan yang ketiga, tahapan manajemen dan tata laksana proyek. Yang keempat, studi kelayakan proyek. Dan yang kelima, dokumen proyek sesuai dengan manajemen dan pelaksanaan proyek. Sedangkan yang keenam, kontrak proyek dan prosedurnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tender proyek dalam pembentukan dan pengadaannya. Dalam hal ini, ada beberapa referensi yang kami gunakan. Yang pertama, Dani Hasan, Suryanto HS 2006, Manajemen Proyek Surabaya. Yang kedua, Nyoman Paulus, Nathan Ishak, Supianto R 2008, Manajemen dan Tata Laksana Proyek Surabaya, Kartika Yuda. Yang ketiga, Widya Santri Trika Lenggogoni 2013, Manajemen Proyek Bandung Remaja Rosda Karya. Sedangkan yang keempat, Husein Abrar 2011, Manajemen dan Tata Laksana Proyek Yogyakarta. Kemudian juga pada pendukung daripada mata kuliah ini cukup banyak terkini terkait manajemen dan tata laksana proyek yang berbasis identitas yang kita ambil dari artikel-artikel ilmiah baik dari jurnal nasional maupun internasional. Kemudian aspek penilaian dalam perkuliahan ini terdiri dari yang pertama kehadiran 15%,
tugas individu 10%, dan ketiga, tugas kelompok 10%, yang keempat, ujian tengah semester 25%, dan yang kelima, ujian akhir semester 40%. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin dan menggunakan metode. Yang pertama, small group discussion, yang kedua, cooperative learning, yang ketiga, collaborative learning, dan yang keempat, discover learning, dan yang kelima, case study dan metode lainnya yang setara. Nah, berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara offline di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Selamat semangat selalu. Semangat. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan perkuliahan hari ini di pertemuan yang ketiga. Yang kali ini kita akan membahas materi tentang aspek-aspek penting dalam manajemen dan tata laksana proyek. Namun sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon doa dipimpin Adik Raduan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, terima kasih. Berdoa selesai. Baiklah, adik-adik sekalian, sebelum masuk pada materi, karena kuesioner pra pembelajaran hari ini, di mana akan mulai kembali atau masuk kembali materi yang di pertemuan sebelumnya. Untuk kuesioner soal pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen dan tata laksana proyek itu. Silakan, April. Pengendalian sebuah proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proyek biasanya bersifat sementara dengan tujuan yang jelas, sumber daya terbatas, dan waktu yang juga terbatas. Kemudian tata laksana proyek itu merujuk pada cara-cara yang diterapkan untuk menjalankan manajemen proyek secara efisien dan juga efektif. Baik, betul. Apa yang disampaikan terjawab oleh adik April ya, tentang apa itu maksud daripada manajemen dan tata laksana proyek, yaitu disiplin yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sebuah proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masih ada tambahan yang bisa menjawab maksud daripada manajemen dan tata laksana proyek tadi? Silakan, Sucitra. Langsung saja sedikit tambahan dari manajemen proyek adalah pengetahuan atau keterampilan alat dan teknik dalam aktivitas proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Nah, dari manajemen proyek tersebut ada beberapa aspek-aspek disiplin. Salah satunya yaitu mencakup disiplin teknik-teknik tertentu dalam merencanakan atau melaksanakan proyek secara efektif. Benar, memang apa yang dijawab oleh Sucitra tadi, bahwa dia banyak menyempurnakan dari jawaban dari tadi, yang mana manajemen proyek itu adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik dalam aktivitas suatu proyek yang tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan proyek. Paling intinya sih untuk yang kesana. Baik, untuk pertanyaan atau kuesioner yang nomor 2, apa tujuan kita belajar manajemen dan tata laksana proyek itu? Ada bisa menjawabnya? Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa tujuan utama dari manajemen proyek yang saya ketahui, yaitu yang pertama ada menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terus yang kedua ada mengelola risiko atau masalah yang terkait dengan proyek. Terus yang ketiga ada mengoptimalkan penggunaan tata
tata penggunaan sumber daya. Terus yang keempat itu adalah memastikan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah menjaga kualitas atau hasil dari proyek tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Benar apa yang dijawab oleh Sugito tadi, bahwa tujuan kita mempelajari materi yaitu tentang manajemen dan tata laksana proyek ini, antaranya yaitu untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, kemudian mengelola risiko yang terkait dengan proyek dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan untuk menjaga kualitas hasil proyek pada intinya. Itulah kita jadi maksud dan tujuan daripada kita belajar atau mempelajari materi kuliah tentang pelaksanaan proyek. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi untuk hari ini, di pertemuan hari ini, di mana materinya adalah tentang aspek-aspek penting dalam manajemen pelaksanaan proyek. Kira-kira aspek-aspek apa saja untuk mencapai tujuan dalam suatu pelaksanaan proyek, yaitu yang proyek ini untuk bisa efisiensi dan efektif. Nah, kita akan ikuti apa saja beberapa hal aspek-aspek yang bisa berpengaruh terhadap suatu pelaksanaan proyek untuk yang kita akan menjalankan atau kita akan kerjakan. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung masuk pada sesi yang berikut, yaitu sesi presentasi. Presentasi itu studi kasus yang antara yang sudah sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Studi kasusnya tentang manajemen risiko proyek, di mana diharapkan adik-adik bisa menyusun strategis untuk meningkatkan keberhasilan suatu proyek itu seperti apa. Dan kemarin kita sudah berbagi kelompok untuk mengamati suatu pekerjaan yang ada termasuk di dalam kampus kita untuk pekerjaan proyek pembangunan rumah kuliah di kampus ini, dan sudah dibagi per kelompok, ada 3 kelompok. Silakan memastikan untuk kelompok tersebut sudah bisa mempresentasikan masing-masing kelompoknya tentang materi tersebut. Silakan tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, pertanyaan saya di sini tentang pengelolaan risiko. Nah, di dalam pengelolaan risiko itu di suatu proyek itu bagaimana jika ada berikan salah satu contoh? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya adik Wirwali. Pertanyaannya bagus untuk mengenai pengelolaan risiko dan sekalian contohnya. Ya, bisa. Kita sebagai nanti perencana ataupun pelaksana proyek, kita harus perhatikan atau mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Ini termasuk menyusun rencana mitigasi untuk risiko yang mungkin terjadi. Jadi kita harus mengelola apa yang sudah kita bisa perkirakan. Contohnya, misalnya kita ada punya paket pekerjaan proyek di suatu tempat yang rawan banjir, sehingga kita harus sudah perhitungkan kapan kita mau bekerja, kapan kita selesai pekerjaan itu, pada saat tidak akan terjadi misalnya tidak akan terjadi pada saat di musim-musim yang mengunjung banjir. Kita antisipasi, kita siasati dengan menyusun rencana sehingga tidak akan terjadi kerugian, baik kerugian waktu maupun kerugian ataupun biaya. Nah, bagaimana siasatnya kita laksanakan pekerjaan semasa bukan pada musim hujan, sehingga tidak akan terganggu dengan kondisi ataupun cuaca hujan. Kerjaan tersebut bisa sesuai dengan yang kita rencanakan. Itu contohnya. Nah, tidak akan terjadi juga kerugian yang mengakibatkan kerugian biaya. Yang pada intinya, kalau terlambat pekerjaan atau terjadi bencana ataupun yang akan pekerjaan proyek tersebut ada yang rugi atau ada yang rusak, sehingga mengakibatkan kerugian di dalam pelaksanaan pekerjaan proyek itu sendiri. Ya, rasa itu. Masih ada pertanyaan lagi? Fokus. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi presentasi. Baik, adik-adik sekalian,
kita langsung masuk pada sesi presentasi terhadap studi kasus yang pernah sudah dikasih di minggu kemarin. Dibagi per kelompok, ada 3 kelompok, masing-masing kelompok ada anggota dan ketuanya, koordinatornya. Ada 3 kelompok ini, mereka turun ke satu lokasi pekerjaan yang sama, namun mereka punya persepsi berbeda-beda tentang manajemen risiko proyek, di mana mereka kesimpulan bagaimana strategi untuk meningkatkan keberhasilan suatu proyek tersebut. Baik, silakan untuk mulai dari kelompok 2. Apri, pandangan Anda ke kelompoknya atau sesuai pendapat Anda tentang apa yang kemarin sudah pernah provokasi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 2 akan menyampaikan langsung hasil pengamatan Iya, silakan. di lapangan, yaitu pembangunan kampus Universitas Ruang Kuliah Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Itu menunjukkan adanya beberapa potensi risiko seperti keterlambatan pengiriman material, cuaca yang ekstrim yang mengganggu proses pekerjaan, dan juga serta kurangnya koordinasi antara pekerja dengan kontraktor. Jadi langkah-langkah untuk manajemen risiko proyek ini dapat diterapkan. Yang pertama itu sebagai identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Dalam kasus ini keterlambatan material dan cuaca ekstrim diidentifikasi sebagai risiko utama yang berpotensi menghambat jadwal pembangunan. Kemudian yang kedua ada analisis risiko, menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi untuk memahami pengaruhnya. Keterlambatan pengiriman material memiliki dampak tinggi terhadap waktu pelaksanaan proyek sehingga perlu diprioritaskan dalam penanganannya. Kemudian yang ketiga ada strategi mitigasi, yaitu mengembangkan rencana untuk mengurangi atau menghindari risiko agar proyek tetap berjalan lancar. Dalam strategi yang diterapkan misalnya dengan menyiapkan alternatif pemasok, membuat jadwal kerja yang fleksibel yang menyesuaikan dengan kondisi cuaca, dan juga memperkuat komunikasi antar proyek. Baik, terima kasih. Jawabannya dari kelompok 2 tentang pandangan mereka kelompok ini terhadap manajemen risiko proyek, yang pada intinya mereka menyikapi tentang pekerjaan yang mereka sudah kunjungi kemarin, di mana terjadi keterlambatan pekerjaannya yang disebabkan oleh susah masuknya material ke lokasi, ya, juga karena cuaca. Nah, itu tadi sudah disampaikan hal-hal tentang bagaimana mengantisipasi risiko tersebut dengan cara yang mungkin harus lebih proaktif lagi, baik pelaksana maupun yang mempunyai pekerjaan proyek tersebut. Untuk yang berikut, silakan kelompok 3, pandangan mereka terhadap hal yang sama, yaitu manajemen risiko proyek. Bagaimana strategi untuk meningkatkan keberhasilan suatu proyek, termasuk kemarin yang sudah Anda kunjungi atau lihat di lapangan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya akan menjelaskan manajemen risiko proyek menurut pandangan kami dari kelompok 2. Nah, risiko dalam proyek dapat berasal dari berbagai faktor seperti perubahan desain, keterlambatan pengiriman material, fluktuasi biaya, kondisi cuaca, hingga faktor sosial dan hukum. Nah, dari keempat aspek itu, menurut kami mungkin lebih krusial mengenai manajemen risiko proyek tersebut, karena itu bisa berdampak besar terhadap proyek itu sendiri. Kemudian untuk melakukan identifikasi risiko sejak tahap awal perencanaan. Nah, manajer proyek dapat menyusun strategi mitigasi yang lebih tepat dan responsif.
Adapun untuk keberhasilan manajemen risiko proyek sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh pihak yang terkait, yaitu sistem pelaporan yang terbuka serta kemampuan tim dalam melakukan evaluasi secara berkala terhadap risiko yang muncul selama proses pelaksanaan. Nah, selain itu, penggunaan alat bantu seperti register, analisis SWOT, dan metode kuantitatif lainnya dapat memperkuat pengembalian keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Secara keseluruhan, manajemen risiko bukan hanya sebagai tindakan reaktif terhadap masalah, tetapi juga merupakan bagian strategi proaktif untuk memastikan bahwasanya proyek berjalan sesuai dengan waktu, anggaran, dan tujuan yang direncanakan. Terima kasih, mungkin itu pandangan dari kami berdua. Selanjutnya saya serahkan kepada dosen. Terima kasih. Bagus sekali tanggapannya ataupun bagaimana kesimpulan daripada kelompok 3 ini tentang begitu berartinya manage risiko di dalam suatu pekerjaan proyek, di mana beberapa strategi yang sudah disampaikan untuk meningkatkan keberhasilan suatu proyek itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya dipersilakan kelompok 1 memberikan tanggapannya atau menyampaikan tanggapannya tentang studi kasus yang pernah sudah dikasih tugas kembali. Silakan kelompok 1. Ya. Ada identifikasi resiko. Nah, dalam proyek pembangunan kampus ini terdapat beberapa resiko yang perlu diidentifikasi, yaitu antara lain ada resiko teknis atau seperti kegagalan dalam sistem struktur, sistem mekanikal, elektrikal, dan keterlambatan pengiriman material. Nah, yang kedua yaitu resiko finansial atau seperti keterlambatan dalam pembayaran, kenaikan biaya material, dan keterlambatan penyelesaian. Yang kedua itu ada analisis resiko. Nah, dari analisis resiko ini maka perlu dilakukan yaitu mengetahui problematika dan dampak dari setiap resiko, atau membuat analisis resiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti matriks resiko atau analisis SWOT. Baik, dari ketiga kelompok yang sudah memberi respon tentang studi kasus yang sudah mereka lakukan di minggu kemarin tentang peninjauan lokasi pekerjaan proyek di kampus Universitas Kepulauan Gorontalo, yaitu pekerjaan ruang kuliah. Mereka sudah memberikan respon bervariasi, namun pada intinya kesimpulannya mereka punya strategi untuk meningkatkan keberhasilan pekerjaan proyek. Baiklah, saya respon untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Kita akan simpulkan di mana perkuliahan hari ini dengan mengangkat materi tentang aspek-aspek penting di dalam manajemen dan pelaksanaan proyek, dan aspek-aspek tersebut di dalam materi ini ada 5. Yang pertama, aspek tentang pengelolaan waktu, dan yang kedua, aspek tentang pengelolaan biaya, serta yang ketiga, aspek tentang sumber daya manusia. Sedangkan yang keempat adalah pengelolaan risiko, dan yang kelima aspek pengelolaan kualitas, dan yang terakhir adalah aspek pengelolaan komunikasi. Nah, itu aspek-aspek yang sangat penting di dalam bagaimana kita memanage atau melaksanakan suatu proyek bisa berhasil atau bisa mendapatkan hasil yang efisien dan efektif. Nah, saya rasa ini pertemuan yang sangat paling berharga buat kita di dalam mengkaji materi-materi yang sudah kita dapatkan atau kita pelajari hari ini. Terima kasih adik-adik sekalian, hari ini kita sudah berhasil melakukan pertemuan perkuliahan untuk manajemen dan tata laksana proyek. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.